Sekali lagi terima kasih Pak Dasko, ini karena memang permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian Pan-RB dan kami juga di Kemensesnek. Nah, oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Agus Channel Pendidikan. Info pendidikan ASN, PPPK, dan update terbaru ada di sini. Jangan lupa subscribe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru dan sahabat Agus Channel Pendidikan. Kita kembali lagi dalam seri pembahasan mengenai masa depan PPPK paruh waktu. Di episode 1 kita sudah membahas kabar mengenai anggaran sekitar 31 triliun yang disebut rencana pengalian menuju PPPK penuh waktu. Kemudian di episode 2 kita membahas pertanyaan siapa yang akan didahulukan. Dan di episode 3 kita membahas bahwa proses pengalian disebut dilakukan secara bertahap, bahkan sebagian proses bisa berlangsung sampai 3 tahun. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaan yang paling penting, yaitu PPPK paruh waktu, apa syarat bisa jadi penuh waktu? Apakah cukup hanya karena sudah menjadi PPPK paruh waktu? Apakah otomatis setelah bekerja 1 tahun langsung menjadi penuh waktu? Atau ada penilaian tertentu? Bapak Ibu, jawabannya penting sekali. PPPK paruh waktu tidak otomatis berubah menjadi PPPK penuh waktu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dan di video kali ini saya akan membahas secara sederhana. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama saya harus memahami bahwa PPPK paruh waktu memang memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Hal tersebut sudah terdapat dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun sampai dengan diangkat menjadi PPPK. Kemudian, PPPK paruh waktu juga mendapatkan evaluasi kinerja secara triwulanan dan tahunan. Dan yang sangat penting, hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang sudah menjadi PPPK paruh waktu, jangan berpikir saya tinggal menunggu SK penuh waktu, tetapi juga jangan berpikir saya tidak mempunyai peluang menjadi penuh waktu. Peluangnya ada, namun ada proses yang harus dilalui. Pertama, kinerja. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu, yang saat ini sudah menjadi PPPK paruh waktu, harus menunjukkan kinerja yang baik. Mengapa? Karena aturan secara jelas menyebutkan bahwa hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai pertimbangan pengangkatan menjadi PPPK. Artinya, selama menjalankan tugas sebagai PPPK paruh waktu, jangan menganggap status paruh waktu sebagai alasan untuk bekerja seadanya. Jadi tetap disiplin, tetap menjalankan tugas, tetap memenuhi target pekerjaan, dan tentu saja menjaga perilaku sebagai ASN. Karena kinerja akan menjadi bagian penting dalam evaluasi. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, apa yang harus saya lakukan mulai sekarang? Jawaban pertama adalah bekerja dengan baik dan jaga kinerja. Kedua, kebutuhan formasi Bapak Ibu. Yang kedua yaitu kebutuhan formasi atau organisasi. Bapak Ibu, ini juga sangat penting ya. Pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu tidak hanya melihat orangnya. Pemerintah juga harus melihat kebutuhan organisasi dan jabatan yang tersedia. Dalam mekanisme PPPK paruh waktu, kebutuhan memang diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPPK berdasarkan kebutuhan instansi
dan ketersediaan anggaran. Artinya, keberadaan formasi dan kebutuhan instansi menjadi bagian penting dalam proses penataan. Karena itu, Bapak Ibu, jangan hanya bertanya, "Saya sudah lama bekerja, apakah pasti menjadi penuh waktu?" Tetapi juga perlu memahami apakah jabatan saya masih dibutuhkan dan tersedia kebutuhan formasinya. Inilah yang membuat proses pengalian tidak bisa dilakukan secara otomatis. Yang ketiga, ketersediaan anggaran. Nah, ini juga menjadi faktor yang sangat penting. Bapak Ibu masih ingat dengan pembahasan saya di episode 1. Pemerintah disebut menyiapkan anggaran sekitar 31 triliun. Tetapi ini masih harus mengkondisikan dengan kebutuhan. Bahkan Menteri Pan-RB pada 2006 menjelaskan bahwa transisi PPPK ini dilakukan bertahap. Jadi jangan hanya melihat pemerintah sudah menyediakan anggaran, kita juga harus melihat bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan ke dalam kebutuhan dan pengusulan masing-masing instansi. Dengan kata lain, anggaran menjadi salah satu kunci pelaksanaan pengalihan. Yang keempat, data kepegawaian harus jelas. Bapak Ibu, ini sering dianggap sepele ya, padahal sangat penting. Pastikan data kepegawaian Bapak Ibu sesuai dengan data resmi pemerintah, mulai dari identitas, NIK, jabatan, instansi, unit kerja, kualifikasi pendidikan, sampai dokumen kepegawaian. Mengapa? Karena dalam proses pengadaan PPPK paruh waktu sendiri, pemerintah menggunakan data dan kebutuhan yang diusulkan melalui mekanisme resmi. Kementerian Pan-RB itu juga pernah menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penataan tenaga non-ASN adalah adanya ketidaksesuaian antara usulan formasi dengan data dalam database BKN. Jadi Bapak Ibu, data yang benar akan sangat penting dalam setiap proses administrasi kepegawaian. Lalu apakah harus menunggu 1 tahun? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Pak Agus, kalau perjanjian kerja PPPK paruh waktu 1 tahun, apakah setelah 1 tahun otomatis menjadi penuh waktu? Jawabannya tidak otomatis. Masa perjanjian kerja memang ditetapkan 1 tahun dan dapat diperpanjang, tetapi hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai pertimbangan untuk perpanjangan maupun pengangkatan menjadi PPPK. Jadi 1 tahun bukan berarti 1 tahun pasti penuh waktu, tetapi 1 tahun merupakan bagian dari masa perjanjian kerja yang kemudian dievaluasi. Karena itu Bapak Ibu, jangan hanya menghitung tinggal berapa bulan lagi saya menjadi penuh waktu. Lebih baik bertanya, apakah selama menjalankan tugas saya sudah menunjukkan kinerja yang baik dan memenuhi kebutuhan instansi. Nah, lalu bagaimana mekanisme? Secara sederhana, kita bisa menggambarkan prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu menjalankan tugas sebagai PPPK paruh waktu. Kedua, dilakukan evaluasi kinerja. Yang ketiga, instansi melihat kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. Yang keempat, instansi dapat mengusulkan pengangkatan menjadi PPPK berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kelima, pengusulan tersebut harus mengikuti mekanisme dan persetujuan pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Jadi prosesnya bukan PPPK paruh waktu, otomatis penuh waktu. Tetapi lebih tepat, PPPK paruh waktu, kemudian evaluasi kinerja, kemudian kebutuhan formasi, dilihat anggaran, kemudian pengusulan, baru proses penetapan sesuai aturan. Jadi penjelasan pemerintah juga menyebutkan instansi dapat mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Ini merupakan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menpan RB. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati,
Sekarang kita bisa melihat bahwa ada 4 hal yang penting harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah kinerja, jadi pekerjaan, disiplin, dan hasil evaluasi. Kedua, kebutuhan formasi atau organisasi. Yang dalam hal ini adalah jabatan atau kebutuhan instansi harus tersedia sesuai ketentuan. Yang ketiga itu adalah anggaran. Kemampuan pembiayaan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengalihan. Dan yang keempat itu adalah data kepegawaian. Jadi pastikan data dan dokumen Bapak Ibu sesuai dengan data resmi pemerintah. Jadi apakah PPPK paruh waktu bisa menjadi penuh waktu? Bisa ya. Tetapi apakah otomatis? Tidak. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ada evaluasi atau ada kebutuhan organisasi, ada anggaran, ada mekanisme pengusulan, serta penetapan. Oke Bapak Ibu, jadi ini adalah satu perkembangan menarik yang juga perlu kita ketahui ya. BKN pada Agustus 2026 kemarin melaporkan bahwa 1.147 orang dalam data pengunduran diri ASN semester 1 2026, tetapi tetap berstatus ASN karena mereka beralih dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Ini menunjukkan bahwa peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu memang sudah terjadi pada kasus tertentu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu dari 4 hal tadi, mana yang paling menentukan agar PPPK paruh waktu bisa segera menjadi penuh waktu? Apakah kinerja, formasi, anggaran, atau data kepegawaian? Silahkan tulis pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Dan kalau Bapak Ibu sendiri saat ini merupakan PPPK paruh waktu, bolehlah tuliskan, saya siap menjaga kinerja menuju penuh waktu. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan lupa ya like video ini, subscribe Agus Channel Pendidikan, dan aktifkan lonceng notifikasinya karena serial ini masih berlanjut Bapak Ibu. Jadi nanti di episode 5 saya akan membahas pertanyaan juga yang sangat ditunggu-tunggu. Gaji PPPK paruh waktu setelah jadi penuh waktu apakah berubah? Apakah penghasilannya berubah? Bagaimana dengan hak dan tunjangan? Dan apa yang perlu ketahui Bapak Ibu guru sebelum berubah status? Kita akan bahas pada episode berikutnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kesimpulannya sederhana. PPPK paruh waktu memiliki peluang menjadi PPPK penuh waktu. Tetapi pengangkatannya tersebut tidak otomatis. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kinerja, kebutuhan organisasi, formasi, ketersediaan anggaran, dan data kepegawaian. Dan tidak lupa adalah pengusulan dan penetapan sesuai aturan. Oke, jadi selama menunggu proses pengalihan, tetaplah bekerja dengan baik, jaga kinerja, lengkapi administrasi, pastikan data benar, dan ikuti informasi resmi dari pemerintah. Baik Bapak Ibu, demikian tadi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Dari Agus, saya mengundurkan diri, terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke rekan-rekan guru lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi kabar baik bagi seluruh guru PPPK paruh waktu di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode 5 Agus Channel Pendidikan. Sumber informasi ini saya dapatkan dari keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang mana Kementerian Pan RB dan Badan Kepegawaian Negara